zikir, perbanyak ibadah. Karena kalau di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah di sepanjang waktu, maka hati kita akan menjadi semakin tenang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu di booster time di chapter yang kelima. Perkenalkan, aku Muhammad Mesja Sidago dari program studi fisika angkatan 2023 sebagai moderator. Kali ini aku juga ditemani oleh narasumber yang gak kalah kerennya nih dari Portalan. Nama aku Muhammad Atiful Islam dari program studi matematika angkatan 2022. Oke, kali ini kita juga akan membawakan topik yang gak kalah menarik nih, yaitu aku dan innerchatku berdamai dengan diri untuk menjadi yang lebih baik. Nah, teman-teman itu masih pada belum tahu kan innerchat itu apa. Nah, kali ini kita bisa ngobrol bareng Kak Afif. Nah, yang pertama, menurut Kak Afif sendiri, definisi innerchat itu apa sih, Kak? Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, innerchat itu suatu kepribadian seseorang yang masih menggambarkan masa lalu dari seseorang tersebut. Jadi hal ini bisa berupa peristiwa di masa lalu yang masih teringat sampai dewasa, ataupun sebuah kejadian yang menjadi suatu trauma seperti itu. Oke, selanjutnya menurut Kak Afif sendiri, bagaimana sih innerchat itu bisa mempengaruhi seseorang hingga pada fase dewasa dari orang tersebut? Oke, kalau misalkan dari aku sendiri itu karena seseorang yang masih berada dalam fase kanak-kanak cenderung belum mempunyai masalah dalam hidupnya. Jadi peristiwa yang terjadi di masa kanak-kanak akan semakin lebih diingat oleh seseorang dibanding peristiwa yang terjadi pada masa dewasa seperti itu. Jadi karena misalkan peristiwa yang terjadi itu peristiwa yang buruk di masa kanak-kanak, maka hal itu akan teringat sampai dewasa, dan bahkan itu dapat mempengaruhi dari kepribadian seseorang tersebut ketika dewasa seperti itu. Oke, selanjutnya menurut Kak Afif, bagaimana sih cara aku untuk menyembuhkan innerchat yang ada di dalam diri kita ini? Untuk cara menghadapi innerchatnya sendiri ada beberapa cara dalam Islam. Yang pertama tentu kita muhasabah. Dari sekian banyak peristiwa yang buruk di masa lalu, coba kita ingat kembali apakah masih ada beberapa peristiwa yang baik. Nah, dari peristiwa yang baik tersebut, maka hal itulah yang diingat seperti itu. Kenapa hal-hal yang buruk di masa lalu tidak akan menjadi penilaian terhadap kondisi kita sekarang seperti itu. Jadi maafkan kejadian-kejadian masa lalu ataupun orang-orang yang terdapat di masa lalu yang melakukan suatu peristiwa buruk terhadap kita, sehingga kita tidak terpengaruhi keadaan kita sekarang seperti itu. Kemudian kalau yang kedua sendiri, tentu perbanyak zikir, perbanyak ibadah. Karena kalau di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah di sepanjang waktu, maka hati kita akan menjadi semakin tenang seperti itu. Kemudian untuk cara yang ketiga, yaitu dengan cara kita melakukan konseling seperti itu. Konseling ke siapa? Tentu ke orang yang profesional seperti itu. Kalau dalam hal innerchat ini yaitu ke psikolog seperti itu. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan pas Allah dzikir itu kita tak namun. Jadi hal-hal yang menjadi penyebab innerchat kita ceritakan kepada orang-orang yang profesional yang mengetahui tentang kondisi manusia seperti itu, sehingga orang tersebut dapat memberi solusi terhadap apa yang kita terjadi pada diri kita sekarang. Oke, dari sini aku izin menyampaikan beberapa kesimpulan dari narasumber kita, yaitu definisi innerchat menurut Kak Afif sendiri yaitu kepribadian seseorang yang masih terbawa dari masa lalunya hingga pada masa sekarang. Istilahnya dia itu masih belum berdamai dengan masa lalunya. Lalu yang kedua, bagaimana innerchat bisa mempengaruhi seseorang itu menurut Kak Afif dikarenakan waktu waktu masa kecil itu kita memorinya cukup kuat karena kita juga belum mengenal dunia luar
keluar. Jadi ketika pada masa dewasa itu masih terbawa, karena memori masa kecil itu bisa dibilang cukup kuat dan bisa saja mempengaruhi kepribadian seseorang pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tips dan trik untuk bisa sembuh dari nasihat menurut Kak Afif, yaitu kita bisa dengan muhasabah diri, yaitu kita bisa mengingat kok semua kejadian di masa lalu itu tidak semuanya buruk, kita bisa ambil sisi positifnya. Nah, terus yang kedua itu kita dianjurkan berzikir. Dengan berzikir juga kita lebih bisa tenang, dan tentunya juga kita bisa sekalian kayak mengingat Allah untuk memberi kita kayak bantuan supaya kita bisa sembuh dari nasihat tersebut. Nah, yang ketiga itu kita bisa pergi ke orang yang ahli di bidangnya. Terkhusus itu orang yang ahli di bidang nasihat itu bisa dibilang psikolog, karena kita bisa ceritakan kok kayak masalah yang kita alami, terus kita bisa konsultasi gimana sih cara agar sembuh dari masa lalu kita, sehingga kita udah dibilang bisa berdamai lah dengan masa lalu kita. Nah, mungkin itu saja dari penyampaian dari narasumber kita, Kak Afif. Sebelumnya terima kasih Kak Afif sudah bisa mengisi waktunya di Bustertime chapter kelima ini. Mungkin itu saja dari materi yang bisa kita sampaikan tentang internet itu sendiri. Sebelumnya terima kasih Kak Afif sudah memperluangkan waktu untuk mengisi Bustertime di chapter yang kelima kali ini. Ya, terima kasih kembali. Mungkin itu saja, sampai bertemu di Bustertime di chapter yang ke-6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.